Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, macet luar biasa. Tidak ada kecelakaan pada yang volume kendaraan luar biasa. Biasanya saya 15-20 menit, ini 1 jam lebih, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan bab yang kita bahas di pertemuan yang lalu tentang babul khauf, bab bagaimana kita memunculkan rasa takut. Satu bab yang dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kita dalam hidup ini harus punya perasaan takut, tapi juga di saat yang bersamaan harus memiliki sifat optimis, sifat raja, harapan yang sangat tinggi. Sehingga ulama kita mengatakan harus ada keseimbangan bainal khaufi war raja. Sampai diibaratkan oleh beliau, al-khauf war raja itu ibarat seekor burung yang terbang dengan 2 ekor sayapnya. Mustahil burung itu akan bisa terbang dengan seekor sayap. Jadi harus seimbang di antara 2 sayap ini, sama-sama bergerak. Dengan takut terus, ya mohon maaf, nanti kita ini bisa stres. Tapi harus diimbangi oleh harapan yang sangat tinggi. Naam, saya manusia yang punya nafsu, terjebak dengan dosa, saya takut akan dosa saya. Tapi saya punya harapan. Kenapa? Allah telah memberikan hidayah kepada saya untuk beristighfar, bertaubat. Apalagi Allah memiliki sifat namanya Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha mengampuni kepada hambanya. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Itu namanya rajab. Nah, malam ini yang kita bahas, sebelum masuk ke rajabnya, bahas masalah takutnya. Takut yang memicu kita, memaksa kita, menyemangati kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini beda takutnya manusia, antar manusia, dengan takutnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada manusia karena kesalahan kita, bertemu dengan orang itu, manusia itu kita menjauhi. Tapi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, justru takut kita mendekat kepada Allah, beristighfar, bertaubat, mengakui semua kesalahan. Karena Allah mengatakan, iya ya berkebun, maka kepada pula kalian ini harus punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, saya sudah bahas di pertemuan yang lalu mukadimah yang memang sesuai dengan bab ini. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin awal dengan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diceritakan bagaimana kita harus takut akan kehidupan di akhirat. Karena di akhirat nanti itu minimal akhirat kita yang pertama adalah alam kubur. Ada nggak perasaan takut dalam diri kita bahwa kita ini akan terbebaskan dari siksa kubur, selamat dari siksa kubur, sehingga rasa takut kepada siksa kubur ini memaksa kita, memicu kita untuk dekat dengan Allah, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Salah satunya kata Nabi, orang yang akan merasakan siksa kubur itu adalah orang yang tidak bisa baca Quran, yang tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, yang bermain-main dengan Al-Quran. Di hadis yang lain, Nabi juga menceritakan orang yang akan merasakan siksa kubur itu adalah orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong, yang menyebar isu hoax, disebarkan berita-berita tidak jelas, menebar fitnah.
itu pasti orang itu akan merasakan sesuatu. Nah, ada tidak perasaan takut kepada kita jemaah sekalian, sehingga kita menjaga lisan kita untuk tidak menyebarkan berita-berita seperti itu atau fitnah-fitnah seperti itu. Setelah itu akan ada kehidupan mahsyar. Nanti kita akan bahas pula bagaimana kehidupan mahsyar itu. Alam yang kelima dalam tahapan kehidupan manusia ini, alam roh, alam rahim, alam dunia sekarang ini, alam kubur, yaitu alam mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bila menghambat mawazinuhu fahuwa ghawiyah. Tapi kalau tipis timbangannya, banyak maksiatnya, dan dia tidak punya perasaan takut akan dosa yang dia perbuat, ya siap-siap kita mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzab al-akhirah. Begitulah tarikan Allah, siksa Allah ketika menyiksa satu daerah, di mana daerah itu penghuninya semuanya zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli maksiat, dan dia tidak punya perasaan takut akan dosa yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Inna akhdahu alimun syadid. Ingat, siksa Allah itu pedih dan keras. Inna fi dzalika, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, la ayatan liman khafa 'adzab al-akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahu an-nas. Masyaallah. Ini yang saya katakan tadi, ini sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu, saya juga mengingatkan saja biar nyambung dengan ayat berikutnya. Ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu akan dirasakan bagi orang yang punya perasaan takut akan kehidupan akhirat, karena di akhirat lebih dahsyat lagi. Jadi kalau sampean melihat Pak, gemuruhnya halilintar menyambar sana menyambar sini, terjadinya tsunami, gempa bumi, ini hanya adat akhirat, hanya adat dunia jemaah sekalian. Nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Kenapa? Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Adam sampai manusia terakhir. Dzalika yaumun masyhur, hari di mana kita akan ditunjukkan semua amal-amal kita. Wa ma nu'akhiru illa li ajalin mahdud. Dan ingat, akhirat ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditunda sedikit pun. Kiamat itu sesuatu yang akan datang. Dan begitu datang kiamat itu, yauma ya bila takallamu nafsun illa bi'idznih. Ketika datang dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mereka, kata Allah, faminhum syaqiyun wa sa'id. Ada yang gagal, ada yang ke neraka, na'udzubillah, dan ada pula yang sukses masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq. Alhamdulillah ya. Adapun orang-orang yang bermaksiat, durhaka, ahli maksiat, dan tidak punya perasaan takut di dunia ketika berbuat dosa seperti itu, maka baginya neraka kata Allah. Nanti teriakan mereka tak tidak ada yang menghiraukan. Dia teriak histeria, tidak ada orang yang peduli lagi dan masker. Bahkan dibentak oleh malaikat-malaikat yang ada di neraka itu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya ingin lanjutkan ayat berikutnya, Pak, karena ada banyak beberapa ayat di sini. Pada ayat berikutnya yaitu surat Abasa wa Tawalla. Ini surat Abasa, surat yang sengaja Allah menegur Rasulullah ketika pada waktu itu lebih menyambut orang-orang pembesar Quraisy daripada sahabatnya yang minta fatwa kepada Nabi. Jadi begini Bapak, pada waktu itu Nabi ketika di Mekah, orang-orang Quraisy melobi Nabi untuk minta berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat bahwa ini kesempatan untuk menyampaikan Islam ini kepada mereka.
Jadi kalau kena orang Quraisy ini nanti ke bawahnya kena semua jamaah sekalian, ikut semua umat ini. Tiba-tiba ada orang yang buta, sudah masuk Islam. Kemudian bertamu dengan momentum yang sama pula, waktu yang sama pula. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Alimni mimma 'allamaka Allah." Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong ajari kami dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi dia ingin belajar, Pak. Nabi mohon maaf, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah mengatakan abasa wa tawalla, turunnya ayat ini, Pak, turun kepada Nabi. Tapi Allah menyindir Nabi, Pak, tidak langsung kau yang berpaling, tidak, Pak. Ada seseorang kata Allah, abasa, yang menunjukkan muka tidak bersahabat. Abus itu muka yang meremut. Wa tawalla, ada berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Wa yudrika la'allahu yazakka. Apakah kau tidak tahu? Mungkin dia ingin membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Au yadzakkaru, atau ingin mendapatkan tazkirah, peringatan. Fatanfa'ahu dzikra, sehingga bermanfaat peringatan itu bagi orang yang muda itu. Wa amma man istaghna, adapun orang-orang yang kaya itu, yang orang-orang berjuis itu, orang-orang pejabat-pejabat itu, kira-kira begitu bahasanya. Fa anta lahu tasaddaqu, menyambutnya dengan sambutan. Biasalah, Pak, ya. Ini memang agak ngeri juga kita bicara begini. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhirnya, Pak, pada surat ini itu diceritakan tentang potret keluarga yang gagal. Alhamdulillah, ya. Potret keluarga yang gagal. Mudah-mudahan jenengan yang sudah berkeluarga, Pak, mudah-mudahan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, Pak, ya, tapi juga bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya ada keluarga, Pak, bahagia di dunia, tapi belum di akhirat bahagia. Ada juga orang di akhirat bahagia, Pak, tapi di dunia banyak masalah, tapi dia sabar menghadapi masalah itu. Nah, kita mudah-mudahan bahagia dunia dan bahagia akhirat, insyaallah sekalian. Tapi kalau kita gagal, alhamdulillah. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Sebelumnya Allah memulai dengan kata-katanya, dengan ayatnya, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang hari yang mencekikkan itu, artinya hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya Allah, nanti akan melihat tak orang lari dari saudaranya. Kakak adik berantem takut, saling menghujat di akhirat. Kenapa? Karena di dunia tidak akur. Di dunia tukaran, karena berebut warisan orang tuanya. Padahal satu ayah satu ibu. Ini sekaligus, Pak, menjadi bahan evaluasi buat kita orang tua. Tolong, kalau kita sukses secara materi, Pak, adil di dunia. Sebelum kita meninggal dunia, jangan sampai jadi fitnah buat anak-anak kita. Nah, saudara, ingatkan oleh Allah, ya menyebut waktu binafi. Nanti pada hari itu, seseorang akan lari dari saudaranya. Atau mungkin bukan karena warisan, Pak, tapi karena fitnah dari masing-masing istri mereka. Saya punya istri, kakak saya, Pak, punya istri, kakak saya lagi punya suami. Kemudian kan beda kepentingannya, Pak. Jadi kadang-kadang disulut oleh setan membuat kita, Pak, karena kesinggungan bahasa, komunikasi. Hati-hati ya, Mas sekalian. Kita, Pak, terutama yang punya kakak, punya adik, tolong sambung silaturahim itu. Wa ulul arham awla min ba'd. Bagaimana pula keluarga dekat itu lebih utama, Pak, daripada yang lainnya untuk kita sambungkan silaturahim itu. Makanya silaturahim yang paling utama itu yang sekalian, menyambung kekerabatan dengan keluarga sendiri dulu, Pak, sebelum yang lainnya ya, Mas sekalian. Buat apa kita kemana-mana dikenal orang, tapi mohon maaf dengan sepupunya, Pak, tidak dikenal. Dengan pamannya ada gap. Termasuk juga dengan kakak adiknya yang satu ayah satu ibu, tak tegur sapa di dunia ini, Mas sekalian.
munculkan perasaan takut, yakni nanti pada hari kiamat saling menghujat satu sama lain, akan dibongkar oleh Allah aib kita masing-masing. Yafirul mar'u min akhihi. Terus apa kata Allah? Wa ummihi wa abihi. Nanti ada pula seseorang ketika melihat ayahnya, lihat ibunya juga lagi, Pak. Seharusnya kita, Pak, Ibu, kalau kita sukses dalam kehidupan rumah tangga ini, kita nanti di akhirat Pak mencari mana orang tua saya. Bukan kemudian takut bertemu dengan orang tua. Kenapa? Karena di dunia orang ini, anak ini tidak hormat pada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan jadi benar lupa di tengah-tengah rumah tangga keluarganya. Masih selalu menyakitkan kedua orang tuanya. Untuk orang tuanya, Pak, menghujat kita jemaah sekalian. Kita pun juga takut berjumpa dengan. Kenapa? Karena takut bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau saya baca ayat seperti ini, Pak, tidak akan ada dalam keluarga itu cekcok yang luar biasa. Kakak adik akrab dengan orang tua penuh hormat. Lanjut berikutnya apa? Wasahibatihi ubani. Nanti engkau juga akan melihat potret orang lari dari istrinya, lari dari suaminya, dan lari pula dari anak-anaknya. Takut juga ini. Kalau sekarang kita mesra dengan istri, tiba-tiba di akhirat saling hujat-menghujat. Mungkin karena kita ada rezeki yang kita berikan, rezeki yang tak jelas kepada istri kita. Tiba-tiba ibadah istri kita, ibadah anak kita ditolak semuanya oleh Allah. Kenapa? Ada sesuatu yang syubhat kita berikan pada mereka. Ada sesuatu yang haram kita berikan pada mereka. Mereka nuntut pada hari kiamat dan kita lari ya maksudnya. Alhamdulillah ya. Termasuk juga ini mubani. Pak, munculkan rasa takut kepada Allah terhadap anak amanah yang Allah berikan perintah berupa putra putri kita ini. Bagaimana pendidikan mereka? Sudahkah anak kita ini bisa membaca Quran dengan benar? Sudahkah anak kita ini salat 5 waktu tepat waktu di masjid dengan benar? Kalau sampai bisa menjawab dua ini saja, Pak, aman kita. Saya sampai sekarang jangan sekalian nasihat saya cuma 2 pada anak saya, Pak. Dan anak saya sekarang tidak di rumah semua, Pak. Semuanya sudah punya pekerjaannya sendiri-sendiri jemaah sekalian. Tiap hari salat. Sudah salat. Bagaimana subuh hari ini di masjid atau tidak? Sudah juz berapa hari ini? Surat apa yang kau baca hari ini? Itu aja pertanyaan saya. Saya tidak minta yang lain jemaah sekalian. Sebab insya Allah kalau sampai bisa Pak setiap saat mantau Pak 2 hari ini salat dan baca Quran, insya Allah 2 ini Pak akan menjaga anak-anak kita jemaah sekalian. Kalau sampai tidak punya perasaan takut, ya sudah. Apalagi kita orang tua Pak ada pernah salat di masjid juga, repot lagi. Kita sebagai orang tua juga tidak bisa baca Quran, lebih masalah lagi jemaah sekalian. Bagaimana kita akan menjadi anak bisa baca Quran sementara kita tidak bisa baca Quran? Bagaimana kita akan bisa mengalahkan anak untuk salat tepat waktu di masjid sementara kita tidak pernah ke masjid? Perasaan takut begini Pak memicu kita untuk menjaga salat kita dan menjaga Quran kita sehingga jadi contoh buat anak kita jemaah sekalian. Kalau nanti pada hari kiamat mereka tidak menghujat kita. Saudara, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Maka setiap orang dari mereka pada hari itu punya urusannya sendiri-sendiri jemaah sekalian. Nafsi, lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari istri dan anak. Takut bertanggung jawab. Tapi insya Allah Pak kalau sampai kompak di dunia tidak ada masalah. Karena punya perasaan takut kepada Allah. Kalau saya tidak bersama dengan kakak saya lebih dari 3 hari, Allah tidak akan menerima amal baik saya. Allah mengharamkan kehidupan saya. Sehingga punya perasaan takut sampai akrab dengan keluarga besar, dengan orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, ya, istri, anak. Selesai jemaah, insya Allah bahagianya Pak tidak hanya di dunia Pak, sampai di akhirat masing-masing dengan kita syafaat. Jadi katanya nanti jemaah sekalian, anak ketika masuk surga, dia nuntut pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana orang tua?
Saya bisa begini karena orang tua saya. Padahal orang tuanya Pak mungkin dia pernah melakukan dosa besar, masuk ke neraka dulu Pak. Insya Allah atas izin Allah, anak ini akan menyelamatkan orang tuanya dengan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara, jangan main-main dalam urusan rumah tangga. Munculkan perasaan takut, tegakkan syariat Allah, aturan Allah, undang-undang Allah, ya di tengah-tengah rumah tangga kita. Insya Allah kita aman dunia dan akhirat. Nah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nanti sepertinya masih jauh Pak ya, tapi tidak mustahil Pak. Sekarang ini banyak pembahasan ulama-ulama kita membahas masalah kiamat ya, walaupun kadang-kadang berlebihan Pak, sampai menentukan tahunnya segala macam. Saya tidak setuju itu maksudnya. Tapi yang paling penting bagi kita apa persiapan kita menghadapi kiamat. Kata Allah di dalam surat Al-Hajj, di mana inilah satu-satunya surat sampai diminta oleh Allah untuk sujud tilawah 2 kali. Ya ayuhan nas, ini ayat pertama. Ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Sampai melihat gempa saja Pak. Ya, ada filmnya sekarang Pak ya. Film bagaimana tsunami, bumi, wah itu menakutkan sekali ya. Lalu bagaimana kalau kiamat sebenarnya? Apa kata Allah? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nanti engkau akan melihat ketika datang kiamat, orang yang sedang menyusui itu dilepas anak. Lupa kalau dia sedang memiliki anak, sedang menggendong anak. Padahal ibu itu Pak. Saya teringat ada kejadian kebakaran rumah di Situbondo itu Pak. Itu kebakaran, dia punya anak ini, dia apa? Dia apa? Dia kena api di luar. Yang penting anaknya selamat. Bukan kemudian dia lepas, kemudian dia lari, tidak. Tetap masih ingat anak daripada dirinya. Tapi kiamat lupa itu semua. Kalau dia punya anak, dia pasti pada betul dahsyatnya goncangan kiamat. Alhamdulillah. Wadadhu kullu dzati hamlin hamlah. Melihat nanti orang yang hamil semuanya pada keguguran. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dan gua akan melihat nanti manusia ini kayak orang mabuk. Kata Allah tidak mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk kata Allah Subhanahu. Tapi itulah adat Allah yang sangat keras. Memang yakni nanti Pak yang akan merasakan siksa goncangan kiamat ini memang sudah baqaya surga dan sisa orang-orang yang sudah tidak mendapatkan hidayah lagi dari Allah. Insya Allah sampai-sampai Pak sebelum kiamat ini sebenarnya datang nanti akan ada angin namanya. Tidaklah seorang mukmin walaupun ada sedikit iman ya menghirup angin itu kecuali dia meninggal dunia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu sisanya Pak orang-orang sudah tidak mendapatkan hidayah. Terjadi goncangan kiamat yang luar biasa seperti itu. Nah saudara, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang punya perasaan takut, khafa, punya perasaan takut, bagi tidak takut kan? Maqam rabbih akan kedudukan Allah. Takut akan diancam oleh Allah. Sehingga memicu kita untuk dekat dengan Allah, untuk takwa kepada Allah, untuk banyak beramal soleh karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannah, dia akan mendapatkan 2 surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Bahkan kalau surga di dunia sampai dikatakan oleh Nabi, man khafa Allah, akhafa Allah kulla syai'. Kalau sudah takut kepada Allah, seluruh orang makhluk ada di sekitar kita semuanya sungkan kepada kita. Ada wibawa. Kalau takutnya hanya murni kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara, jannah yang kedua apa? Jannah di akhirat ya. Nanti kita akan bahas bahasanya bab jannah di kitab Riyadhus Shalihin ini. Bagaimana gambaran surga yang sebenarnya jemaah sekalian. Pak, sekarang ini kita duduk kayak gini nikmatnya di masjid yang besar seperti ini tanpa AC,
tidak kepanasan, tidak apa. Bagaimana kalau ada hasil lagi kayak Masjid Nabawi yang makanya nikmat. Lalu bagaimana nikmatnya surga nanti jemaah? Saya naik ke terawas Pak, yang paling tinggi itu kabut masuk ke kamar saya. Ya Allah, saya menghirup sekuat dada saya, hidung saya menghirup. Itu seakan-akan oksigen sudah menyentuh semuanya Pak. Pusing-pusing pening-pening hilang Pak. Balik ke Surabaya dapat 2 hari lagi pening lagi ya Pak. Lalu bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan dari atas kelihatan semuanya Pak. Surabaya kelihatan Pak sebenarnya. Allah. Bunyi apa? Bunyi kodok, bunyi jangkrik. Halamannya besar juga ada kolam renang. Ya Allah. Saya bayangkan bagaimana surga nantinya Pak. Itu diberikan kepada orang yang punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilapisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rasa takut yang sebenarnya, takut yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة لا النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.